2 Tesalonika pasal 3 hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. 2 Tesalonika pasal 3 ini menutup surat yang dikirim Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan di bagian ini temanya adalah berdoa dan bekerja. Dan di sini di awal Paulus meminta supaya jemaat di Tesalonika berdoa untuk mereka juga. Nah, kembali kita biasanya pikir ya, kita cuma mau didoakan terus, apalagi hamba Tuhan bagiannya berdoa dan berdoa untuk jemaat. Jemaat datang minta terus, doakan saya ya Pak, doakan saya ya Bu. Nah, di sini kita lihat bagaimana Paulus meminta doa kepada jemaat. Doakanlah kami, berdoalah untuk kami. Jadi bagian kita sebagai jemaat, doakanlah pemimpin kita, doakanlah pendeta kita, doakanlah otoritas-otoritas di atas kita yang Tuhan percayakan untuk mementoring kita. Mereka juga perlu doa. Dan di sini Paulus meminta secara langsung, berdoalah untuk kami. Tujuannya apa? Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Jadi doakanlah para pemimpin-pemimpin kita supaya firman Tuhan yang mereka bagikan itu beroleh kemajuan dan dimuliakan. Artinya saat pendeta kita atau gembala kita atau orang tua rohani kita atau mentor kita, fasilitator kita yang berkelas, doakanlah mereka. Tujuannya supaya apa? Firman Tuhan yang mereka bagikan itu beroleh kemajuan. Artinya saat firman dibagikan, firman yang sebelumnya ya didengar, asal dengar aja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, enggak nyantol di hati. Nah, saat terus didoakan, firman yang disampaikan oleh Paulus, Silwanus dan Timotius ini benar-benar nyemplung di dalam hati. Nyemplung artinya masuk di dalam hati, dan mereka mengerti melalui pertolongan Roh Kudus yang nantinya akan dihidupi, dipraktekkan. Inilah firman yang namanya beroleh kemajuan. Beroleh kemajuan saat kita melihat hidup seseorang diubahkan saat mendengar firman yang disampaikan. Nah, ini doa yang Paulus minta supaya mereka didoakan dan firman-firman yang mereka bagikan itu beroleh kemajuan dalam hidup orang yang mendengarnya. Kemajuan itu dilihat dari buah, dari perubahan hidup. Nah, sama saja kalau tiap minggu ke gereja dengar firman tetapi tidak ada satupun perubahan. Masih suka marah, masih suka ngambek, masih enggak ampuni orang, masih suka sakit hati, masih suka mengeluh, enggak pernah bersyukur. Nah, tidak ada buah yang dilihat. Nah, seperti ini mari doakan gembala saudara, pendeta saudara, atau siapapun di sekitar saudara yang membagikan firman, supaya lewat firman yang mereka bagikan, setiap kita termasuk kita yang mendengar, itu firman memperoleh kemajuan karena ada hasil dari firman yang ada perubahan yang disaksikan melalui kehidupan orang-orang yang mendengar firman, dan dimuliakan. Firman Tuhan dimuliakan, artinya Tuhan dimuliakan saat ada perubahan yang terjadi, orang akan memuliakan Tuhan. Benar ya, kalau kita lihat orang ini tidak mungkin lah, mustahil lah bisa berubah. Dulu perokok berat, contoh perokok berat, tapi karena dengar terus firman terus dia dengar, akhirnya hatinya disentuh dan dia stop merokok. Karena apa? Rokok itu tidak ada gunanya sama sekali. Rokok merusak kesehatan, rokok menghabiskan uang, tidak ada fungsinya. Jadi kalau dibilang, iya tapi kalau saya pusing-pusing, saya merokok, saya jadi tenang, itu bohong. Itu cuma membodohi diri sendiri, dan karena pikirannya yang memberikan pengertian itu bahwa rokok membuat saya tenang. Tapi kalau kita minta pengertian dari Tuhan, kita akan tahu rokok ini hanya memberikan ketenangan sesaat. Cuma saat isap 2 menit, itu habis pusingnya, tapi kalau tidak hisap lagi, pusing lagi. Nah, mintalah ketenangan yang sesungguhnya, yaitu hati yang damai. Dan tidak ada paru-paru yang dibakar, paru-paru yang terbakar.
karena merokok. Jadi hal-hal seperti inilah Tuhan dimuliakan saat melihat, wow, dari perokok berat bisa stop, atau dari orang yang pemarah, cerewet kok bisa diubahkan jadi lemah lembut. Inilah firman yang mendapat kemajuan dan dimuliakan. Dikatakan Paulus sama seperti yang telah terjadi di antara kami, di antara kamu telah terjadi. Firman telah disaksikan sangat maju, dan dimuliakan di situ. Firman sangat mendapat kemajuan di situ, dan di sanalah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk setiap firman saat kita menghidupi, dan firman Tuhan di sana menghasilkan buah. Ada buah pertobatan dari orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ini jemaat di Tesalonika sudah sangat disaksikan oleh Paulus di dalam penderitaan mereka, di dalam penindasan yang berat, tetapi mereka menerima firman itu dengan mempercayai firman, hati mereka tetap penuh sukacita karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sanalah mereka dilihat orang, dan di sana mereka menjadi teladan bagi orang-orang percaya di sekitarnya. Nah, bagaimana kalau kita sudah dari dulu puluhan tahun rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi orang tidak lihat buah dari kita, tidak ada perubahan. Atau kita sudah selesaikan baca 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali, habis seluruh Alkitab, tetapi tidak ada perubahan. Bagaimana orang akan memuliakan Tuhan kalau kita tidak berubah, kalau tidak ada buah yang manis yang orang bisa lihat. Jadi buah itu adalah perubahan hidup. Dari hidup manusia lama yang contohnya tadi saya sebut, misalnya yang perokok, peminum, pemarah, cerewet, pembohong, penipu, banyak sekali. Dan itu diubahkan karena membaca firman, karena ke gereja, karena pelayanan. Itulah hidup yang berbuah, yang bisa memuliakan Tuhan. Dan itu telah terjadi di antara kamu, jemaat Tesalonika, kata Paulus. Pertanyaannya untuk kita hari ini, sudah berapa kalikah kita selesaikan baca Alkitab? Tanya diri sendiri, apakah saya sudah selesaikan baca Alkitab sampai mungkin 10 kali? Karena saya ikut grup-grup, baca 10 pasal, baca 5 pasal, baca 4 pasal, 3 pasal, 2 pasal, 1 pasal. Sudah berapa kali saudara menghabiskan baca Alkitab? Oke, kita bisa habiskan sudah 10 kali. Tetapi yang paling utama, apakah kita sudah menghidupi firman yang kita baca itu? Sudah adakah perubahan dalam hidup kita? Sudah adakah buah yang bisa dinikmati oleh orang lain? Atau masih tetap saja tidak ada buah yang dihidangkan ke orang lain, malah kita memberikan kepahitan, kita menularkan jengkel, kita menularkan kemarahan kepada orang lain. Tularkanlah kasih, tularkanlah damai sejahtera, tularkanlah sukacita, tularkanlah kesetiaan, tularkanlah kemurahan hati. Di sana Tuhan akan dimuliakan. Kita lanjut ke ayatnya yang kedua. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi Paulus juga minta didoakan supaya mereka terlepas dari orang-orang yang mengacau dan orang-orang jahat. Jadi sekalipun sudah hamba Tuhan besar seperti Paulus, tetap ada orang-orang jahat yang akan terus berusaha untuk menjatuhkan pengacau-pengacau supaya firman Tuhan tidak mengalami kemajuan. Nah, seperti ini yang kita butuh, doakan dan doakan terus hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman supaya tidak ada dan terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, bukan semua orang yang terima firman, yang dengar firman yang beroleh iman. Kita bisa ke gereja itu sampai mungkin 100 orang satu kali bergereja ya. Hari Minggu kemarin saya ikut gereja di Sinar Kasih di jemaat Telkomas. Katanya itu ibadah sampai 4 kali. Nah, saya ikut yang jam 6 pagi, nanti katanya ada jam 9, terus ada jam 5 dan jam 7. Saya lupa jadwal-jadwalnya. Nah, pagi itu jam 6 sudah banyak sekali orang. Saya tidak tahu sudah 200 kah, tapi penuh gereja. Nah,
sesudah itu ada lagi. Nah, bagaimana, apakah semua orang yang mendengar firman saat itu beroleh iman? Dikatakan di sini oleh Paulus, bukan semua orang beroleh iman. Jadi betul-betul kita harus usahakan untuk terus-menerus melatih diri kita untuk beriman kepada Dia dan memperoleh iman di dalam Yesus. Ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi sekalipun ada yang pengacau, ada orang-orang jahat, tetapi Tuhan selalu setia. Dia akan terus menguatkan orang-orang yang terus mencari Dia dengan segenap hati. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekalipun banyak sekali orang jahat yang ada di sekitar kita yang mau menjatuhkan iman kita. Ada yang dengan sengaja dan ada yang mungkin dengan tidak sengaja. Tetapi Tuhan itu setia, Dia tetap akan menguatkan hati kita dan memelihara kita terhadap yang jahat. Ayat yang keempat, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi Paulus mempercayai apa yang dia sampaikan, firman-firman yang disampaikan bersama Silas dan Timotius, itu mereka percaya di dalam Tuhan. Jemaat Tesalonika menerimanya dan dia katakan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi sudah dilakukan dan masih akan terus dilakukan. Itu Paulus memperkatakan perkataan iman. Dia sebelum melihat semua orang melakukannya, dia sudah mengaminkan, kamu, apa yang kami pesankan kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Itu perkataan iman bahwa mereka yang mendengarkan kebenaran firman akan menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ayat 5, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Menunjukkan artinya memandang, ya, arah hati kita itu kepada kasih Allah. Menunjukkan, tertuju. Jadi hati kita dikatakan kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kenapa Paulus mengatakan di sini? Karena bisa saja hati kita tidak tertuju kepada kasih Tuhan dan ketabahan Kristus kalau kita mengalami goncangan-goncangan dan ujian-ujian yang berat di dalam hidup. Bisa saja hati kita tidak tertuju lagi kepada kasih Tuhan, tapi malah kita jengkel, kita marah kepada Tuhan karena tidak seperti yang kita harapkan yang terjadi. Malah sepertinya penderitaan-penderitaan yang dilewati. Nah, di sanalah hati bisa tidak ditujukan lagi kepada kasih Tuhan. Nah, ini pun Paulus juga doakan. Jadi Paulus minta didoakan dan Paulus juga mendoakan jemaat di Tesalonika. Yang berikut ayat 6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi ada pesan daripada Paulus supaya mereka, orang-orang di Tesalonika, menjauhkan diri dari setiap, dikatakan di sini setiap saudara. Jadi saudara, tetapi saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah diajarkan oleh mereka, Paulus dan Silas dan Timotius, dikatakan di sana supaya mereka menjauhkan diri dari saudara-saudara tersebut. Artinya kenapa di sini Paulus nggak ngajar untuk membenci mereka, cuma menjauhkan diri. Kenapa? Supaya tidak tercemar, supaya tidak terimpartasi, tertular. Jadi apalagi kalau kita masih lemah di satu hal dan kita masih bergabung lagi sama saudara-saudara yang oke, saudara seiman tetapi kerjanya mungkin joking-joking yang melenceng. Nah, kalau kita di sana juga ambil bagian, kita ikutlah, bisa terpengaruh. Jadi tujuan Paulus di sini untuk memberi nasihat menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak melakukan pekerjaan dan tidak menuruti ajaran yang dilakukan, supaya mereka tidak tercemar, supaya mereka tidak tertular, supaya nantinya mereka tetap teguh di dalam iman dan kebenaran yang telah diajarkan kepada mereka. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami,
karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi Paulus minta supaya teruslah melihat keteladanan yang Paulus sampaikan. Paulus nggak cuma enak-enak terima duit dihidupi oleh jemaat, tetapi dia bekerja dengan sekuat tenaga. Dia menjual tenda, dia membuat tenda, dan dia tidak cuman bilang saya kan memberitakan firman, saya tidak usah kerja, kalian kasih makan saya karena bagian saya memberitakan firman. Tidak, Paulus bekerja dengan sepenuh hati juga memberikan keteladanan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Ayat ke-8, saya ulang lagi ayat 7 ya, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi mereka ini melihat keteladanan hidup Paulus dan murid-muridnya, anak rohaninya. Mereka bekerja siang malam, sekalipun mereka juga harus memberikan makanan rohani, firman kepada jemaat-jemaat, tetapi mereka juga bekerja dengan berjerih payah siang dan malam. Mereka berusaha untuk mendapatkan nafkah sendiri. Mereka tidak makan dengan percuma tidak makan roti dengan percuma dari orang-orang, tetapi mereka mengusahakan juga. Ini keteladanan dari Paulus. Kita jangan bilang, ya kan saya udah memberitakan firman, bagian kalianlah yang cari makan untuk kalian bawa. Tidak, Paulus tidak orang seperti itu. Paulus mengupayakan dirinya sendiri. Paulus tidak dibayarkan saat pergi-pergi. Ada yang betul-betul memberikan hidupnya seperti Paulus. Dia tidak minta dibayarin ongkos-ongkos perjalanannya, tetapi dia mencari sendiri, dia mengusahakan sendiri. Saya tidak bilang untuk yang membutuhkan seperti itu ya, tetapi kita belajar teladan dari Paulus bahwa kalau dia masih bisa mengusahakan sendiri, dia bayar sendiri untuk dirinya. Bayarin tiket pesawatnya sendiri, bayarin hotelnya sendiri, nggak minta orang bayarin, nggak memberatkan orang. Nah, pelayanan seperti ini yang Paulus minta untuk diteladani. Jadi kalau masih memungkinkan untuk berusahalah sendiri. Jangan mengharapkan dan membuat repot orang-orang yang dilayani. Ayat yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini perintah yang sangat keras dari Paulus, bahwa jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Artinya dia mau menolong. Sebenarnya ini Paulus mau menolong, memberikan kedisiplinan kepada orang-orang yang malas, yang kerjanya cuma makan, tidur, tidak bekerja apa-apa. Paulus mau mengajar, jangan kasih makan orang-orang seperti itu. Janganlah makan orang yang tidak mau bekerja. Nah, di sana pasti ada yang tidak senang dapat pengajaran seperti ini. Mereka ditegur keras seperti ini, bisa saja jengkel kepada Paulus karena sudah keenakan dengan hidup. Cuman enak-enak tinggal di rumah, tidur, lihat TikTok, lihat media, dan bangun makan, mandi, tidur lagi, lihat-lihat lagi. Padahal ada orang yang bersusah payah untuk bekerja, menggampangkan hidup, dapat uang kiriman setiap bulan. Padahal sebenarnya masih sangat produktif untuk bekerja dan berusaha. Alasan tidak dapat kerja, alasan tidak bisa ini dan itu. Hidup dengan beralasan tidak akan pernah membawa berkat di dalam kehidupan seseorang, kehidupan dirinya sendiri. Yang berikut, ayat 11 kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, yang seperti tadi. Paulus dengar, itu di zamannya dulu Paulus dengar, ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Mereka tidak mau bekerja, tapi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu kalau di zaman kita sekarang, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan semua-semua yang tidak ada gunanya, sementara tidak berusaha untuk mencari nafkah untuk dirinya. Selalu bilang susah, tidak dapat kerja, padahal tidak diusahakan dengan sepenuh hati. Bagaimana orang mau terima kerja kalau datang di depan tempat orang yang menerima dia untuk wawancara, sibuk terus dengan handphone, sibuk tidak fokus dan konsentrasi saat diwawancara. Tidak mungkin lah
akan diterima untuk bekerja orang-orang seperti ini. Ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi Paulus benar-benar memberi nasihat sampai hal-hal seperti ini. Paulus bukan cuma memberikan hal-hal yang kelihatannya rohani, tetapi kehidupan sehari-hari Paulus ajarin. Kehidupan sehari-hari Paulus nasihati supaya rajin, mengusahakan sendiri, tetap tenang melakukan pekerjaan supaya bisa mendapat memberi nafkah dirinya sendiri. Jangan selalu berharap kepada orang lain. Jangan selalu bilang ya dapat kiriman atau dapat bantuan dari orang lain. Apalagi di zaman sekarang saya dengar di Indonesia ada bantuan kepada umat miskin. Ya tunggulah setiap bulan beras, berapa kilo beras dikasih, berapa ratus ribu uang. Padahal sebenarnya masih produktif untuk bisa menghasilkan sendiri. Ayat 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Maksudnya di sini Paulus kalau mereka nggak dengar apa yang Paulus sampaikan ini, mereka tetap malas, tidak mau cari kerja, malas saja, cuma kerjanya scroll TikTok setiap hari, cuman kerjanya di handphone atau main PlayStation. Nah seperti ini yang Paulus bilang, tandai orang-orang itu, jangan bergaul dengan dia. Kenapa? Kamu juga bisa ikut-ikutan nanti tertarik untuk bikin hidup seperti itu. Enak ya, ternyata kalau nggak kerja cuman tinggal di rumah minta-minta duit sama keluarga, enak juga hidup begitu. Nah jangan sampai nantinya terpengaruh, makanya dikatakan tandai dan jangan bergaul. Itu untuk berjaga-jaga buat diri sendiri. Nah kadang kita bilang ya kasihan, kita perlu membagi kasih kepada saudara. Kasihilah pada tempatnya. Justru tidak dikasihi kalau terus kasih uang kepada saudara yang malas, yang tidak pernah mau bekerja, kerjanya cuma minta-minta. Padahal mintanya dia pakai untuk rokok, dia pakai untuk bayar internet biar dia bisa berfacebookan dan bermedia-media. Jadi kita perlu bijaksana dalam hal itu, cerdik, tulus dan waspada kepada sesama kita. Tandai orang-orang yang nantinya malah membuat kita menjadi terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena Paulus juga menuliskannya, kebiasaan yang baik itu dirusakkan oleh pergaulan. Pergaulan yang salah akan merusakkan kebaikan yang baik. Tetapi Paulus bilang, tetaplah anggap mereka sebagai saudara. Jangan anggap sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Saudara itu saat kita mengasihi seseorang. Kasih kita itu bukan cuma dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati. Tetapi saat kita berani untuk menegur, itu kasih yang luar biasa. Karena menegur itu orang bisa jengkel dan marah kepada kita. Tapi kalau kita berani untuk menegur seseorang sebagai kasih kita, supaya dia bisa berubah karena kita melihat hidupnya itu mungkin menjengkelkan orang lain, sudah sering dicerita orang lain di belakang, dan tidak berubah-berubah juga. Saya mengalami teguran-teguran yang orang-orang yang mengasihi saya, karena mereka mendengar di sekitar orang bercerita yang tidak baik tentang saya. Nah mereka mengasihi saya dan memberitahu supaya saya diubahkan. Nah mendengarnya kan sakit kalau kita ditegur. Mendengarnya kita pikir kita sudah lakukan yang baik, ternyata salah menurut orang. Tetapi saat kita mau berbesar hati, rendah hati menerima, dan kita bersyukur diberi teguran, kita memperbaiki hidup kita. Saat apa yang orang tegurkan kepada itu kita dengar dari orang yang menyampaikan, nah di sanalah hidup kita bisa diubahkan dan kita bisa berbuah. Jadi terimalah teguran dengan senang hati, bersyukurlah dan kasihilah orang yang menegur saudara, karena orang-orang yang menegur kita itulah orang-orang yang sangat mengasihi kita. Orang yang cuma puji-puji kita itu kita tidak tahu bahwa mereka mengasihi benar, karena tidak lihat kekurangan-kekurangan yang mereka bisa tolong kita untuk diperbaiki. Penutup salam ya, ayat yang ke-15, ayat ke-16. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Doa Paulus, Tuhan itu damai sejahtera. Tuhan itu sumber damai sejahtera. Nah Tuhan itu yang
akan mengaruniakan terus damai sejahteranya itu yang diaminkan oleh Paulus di sini, mendoakan mereka supaya Tuhan sumber damai sejahtera itu yang dikatakan terus menerus kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus. Damai sejahtera dalam hal apa? Dalam segala hal. Saya berdoa hari ini siapapun kita yang membaca, mendengarkan pembacaan ini dari 2 Tesalonika 3 pasal 16, saya pun berdoa untuk kita semua. Kiranya Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu sekalian. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini doa yang luar biasa, kita sangat membutuhkan damai sejahtera setiap hari. Nah, damai sejahtera itu dikaruniakan oleh Tuhan, dan kalau kita minta damai sejahtera terus menerus dalam segala hal, bukan cuma satu hal, bisa damai sejahtera saat kita di pelayanan, di rumah tidak damai sejahtera. Kita tidak damai sejahtera di pekerjaan, tapi damai sejahtera di rumah. Jadi supaya dimanapun dalam segala hal kita bisa memperoleh damai sejahtera. Karena saat kita damai sejahtera itu ada di firman yang lain yang mengatakan bahwa musuh dikalahkan dengan damai sejahtera. Musuh itu saat kita terus damai sejahtera tidak ada spasi, tidak ada celah untuk musuh datang membuat kita sedih, membuat kita tidak sukacita. Damai sejahtera membongkar semua sukacitaan kita, membongkar semua kejengkelan-kejengkelan di hati. Saat hati damai sejahtera, kita akan dipenuhi sukacita, kita dipenuhi ketenangan, kita dipenuhi hati yang lapang untuk melihat orang-orang lain di sekitar kita, sekalipun orang-orang itu menjengkelkan dan tidak menyenangkan hati kita. Jadi saya ulang ayat 16, dan Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Tulisan ini ditulis langsung oleh tangan Paulus. Dia sampaikan di ayat 17, salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Karena tulisan-tulisan Paulus yang lain ada yang bukan dia yang tulis langsung, tetapi dituliskan. Karena Paulus itu saya dengar pengajaran dari seorang hamba Tuhan, dia bermasalah di mata. Jadi mungkin dia tidak terlalu bisa melihat dengan bagus setelah dia banyak mengalami penganiayaan, ya. Ada yang dipukul, ada yang diseret, ada yang waktu kapalnya juga kena angin badai. Jadi mungkin di situ mempengaruhi kesehatan matanya. Jadi dia jarang, bukan dia semua yang tulis sendiri surat-surat yang dia tulis ke jemaat-jemaat. Tapi kali ini yang dia tulis ini, salam ini, dia tulis sendiri dengan tangannya sendiri. Betapa Paulus memberikan segenap tenaganya karena dia mengasihi jemaat di Tesalonika untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran, firman-firman iman yang membangkitkan semangat, yang memberi kekuatan, yang menghiburkan jemaat di Tesalonika di dalam menjalani setiap penindasan mereka yang berat. Nah, hari ini firman Tuhan yang sama Paulus sampaikan kepada kita. Saat kita mengalami penindasan berat apa yang saudara alami hari ini, firman Tuhan datang untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk terus maju berjuang di dalam iman. Tuhan sumber damai sejahtera yang akan terus mengaruniakan damai sejahteranya dalam segala hal kepada kita saat kita terus mencari Dia dengan segenap hati, terus berusaha, mengusahakan kasih, mengejar kasih, terus-menerus mengusahakan untuk semakin intim dengan Dia, dekat dengan Dia, taat kepada perintah-perintahnya, maka damai sejahtera kita akan seperti gelombang-gelombang di ombak di pantai, dan kebahagiaan kita seperti air sungai yang tidak pernah kering. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.